Keluarga Qin bahkan mengirim sebuah mobil mewah bernilai puluhan juta, sebuah rumah mewah di ibu kota bernilai ratusan juta, mahar uang senilai 18.888.000. Ini sungguh hati samudra. Kalung ini seharga 30 juta. Ini giok lemak kambing mutu terbaik. Sebuah gelang bernilai 20 juta. Keluarga Qin memang sangat murah hati. Bu, semuanya milikmu. Hahaha. Keluarga Qin memang baik hati. Saat King Yue menikah nanti, ketika pulang menjenguk orang tua, dia pasti bisa membawa lebih banyak harta berharga. Hahaha. Ayah, katanya ayah ingin membicarakan sesuatu denganku. King Yue, keluarga Qin telah mengirim mahar bernilai puluhan juta. Kamu akan menikah besok. Apa? Aku akan menikah dengan keluarga Qin. Di perjanjian pernikahan tertulis jelas, baik Kian menikah dengan Qin Xian. Aku tak mau menikah. Aku ayahmu. Kalau ayah bilang menikah, harus menikah. Kau tak punya hak menolak. King Yue, keluarga Qin itu keluarga terkaya di ibu kota. Menikah dengan mereka tak akan merugikanmu. Benar, Kak. Aku sudah memberikan kesempatan menikah dengan keluarga kaya kuterahkan padamu, meski Qin Xian itu masih dalam keadaan koma. Tapi setidaknya, dia tetap salah satu pewaris keluarga kaya. Kalau memang sehebat itu, kenapa kau tidak menikah saja dengannya? Iya. Apa kau ingin adikmu menikah dengan pria yang tak akan pernah bangun lagi? Kalau begitu, sisa hidupnya bukankah akan hancur? Kau mengorbankan sedikit kebahagiaanmu. Kenapa? Putri hasil selingkuh, kau sangat menyayanginya kan? Aku juga anakmu. Apa kebahagiaanku tidak penting? Kakak, kenapa kau bilang ibu adalah orang ketiga? Apa maumu, baik King Yue? Jangan lupa, ibumu masih dirawat di rumah sakit. Hari ini aku baru saja mengurus prosedur pemindahan rumah sakit untuknya. Jika kau menolak menikah, belum tentu kau bisa menemui ibumu. Itu belum tentu. Ayah, Jawab saja, menikah atau tidak. aku akan menikah. Keluarga Qin ini sungguh menarik. Tuan muda, tertua keluarga Qin, sudah lumpuh. Masih juga menikah demi mendatangkan keberuntungan. Kabarnya, nona muda kedua keluarga bayi sangat memesona. Kasihan sekali pria lumpuh itu. Menurutku, nona muda kedua keluarga bayi ini sungguh sial. Menikahi pria yang tak akan pernah sadar. Sekarang dia bahkan harus sendirian hadir di pernikahannya. Baik Kian, apakah kamu rela menikahi Tuan Qin Xian? Sejak saat ini dalam miskin ataupun kaya, dalam senang maupun susah, tetap setia padanya. Saya bersedia. Nak, tenang saja, keluarga Qin takkan mengecewakanmu. Selesai. Kian, kau belum pernah bertemu Xian, bukan? Kelak dia akan menyulitkanmu. Meski dia lumpuh, tapi wajahnya lumayan. Kian, ibu tahu kau tak nyaman. Ibu tidak akan mengecewakanmu. Ada 20 juta rupiah di dalamnya. Pakai saja untuk belanja. Jika kurang, kabari ibu. Bu, tak usah. Kalau ibu bilang ambil, ambil saja. Jangan menolak. Seharian sudah sibuk. Lapar ya? Ibu akan suruh pelayan menyiapkan makanan. Ibu sangat baik padaku, sepertinya. Nanti aku juga harus lebih baik padanya. Qin Xian, meski aku hanya pengantin pengganti. Namun aku ingin memperkenalkan diri dulu. Namaku, Bai King Yue. Aku istri barumu. Tahu? Setelah ini, fokus saja menjadi orang lumpuh. Wanita cantik, kamu adalah kakak iparku, istri baru kakakku ya. Biarkan aku bermain-main. Lepaskan aku. Kakakku tidak bisa apa-apa. Malam pertama pasti kesepian, ya kan? Hah. Aku akan membantumu punya anak untuk kakakku. Bagaimana, ha? Ah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar jalang, diamlah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah. Dasar wanita sialan, beraninya kau memukulku.
Jangan macam-macam. Oh, kukira hanya kucing rumahan. Ternyata kucing liar ya. Hanya saja aku tidak tahu. Bagaimana rasanya ya? Kamu adalah Qin Yuanming, anak dari istri kedua keluarga Qin. Apa kamu tidak takut kalau aku akan membocorkan kejadian malam ini? Semuanya, aku ingat 7 hari lagi adalah hari kamu mewarisi perusahaan. Kalau kamu berani macam-macam, aku jamin kamu tidak akan berhasil. Kau berani mengancamku. Meskipun Qin Xian sedang koma, namun jangan lupa, kedudukannya di hati keluarga Qin. Jika kau berani menyakiti istri barunya, keluarga Qin akan menghancurkanmu. Cukup menarik. Baik Kian. Kau memang benar. Aku cuma perlu menunggu 7 hari lagi. Maka semua milik keluarga Qin akan menjadi milikku. Aku mau lihat bagaimana kau akan melawan setelah aku mengambil alih keluarga Qin. Semua harta Qin Xian, aku, Qin Yuanming, pasti akan merebutnya. Qin Xian. Sepertinya keluarga Qin ini memang tidak damai. Kau seorang pria besar. Masih harus aku lindungi. Gawat. Kalau ibu sampai melihatnya, beliau akan mengira aku menyiksamu. Tunggu sebentar. Jangan salahkan aku. Barusan cuma kecelakaan. Kau tak sepicik itu kan? Kata orang, laki-laki tampan. Hatinya sekecil biji wijen. Tak kusangka setelah lama terbaring di ranjang, tubuhmu tetap sebagus ini. Bukan begitu, ya? Bukankah otot perut harusnya 8 kotak? 2 kotak sisanya sembunyi di mana? Sudah. 6 kotak ya, cukup 6 kotak, aku tak akan menyulitkanmu. Kau sudah jadi suamiku, lepas celana bukan soal besar kan? Lagi pula aku tak merasa apa-apa, kau pasti tak akan mengira aku sedang menggoda kan? Dasar wanita sial, menggoda tapi masih juga menghina. Melihat usahamu, lagi pula demi Qin Yuanming, aku takkan mempermasalahkan yang satu ini. Kian, cepat keluar. Ibu sudah siapkan hadiah pulang kampung untukmu. Bu, aku segera datang. Fangke, Tuan, Anda sudah bangun. selidiki semua orang di keluarga Bai. Juga Qin Yuanming. Suruh orang memberinya pelajaran. Ibu. Ya ampun Kian. Ini ginseng 100 tahun senilai 1 miliar rupiah. Ini berasal dari negara Fei. Dibeli di lelang kelas atas seharga 160 miliar rupiah. Sebuah perhiasan berlian. Dan ini barang antik warisan turun-temurun di keluarga Qin kami. Nilainya setidaknya lebih dari 200 miliar rupiah. Hari ini kamu pulang ke rumah orang tua. Semua ini hanyalah hadiah kecil yang kusiapkan untukmu. Bawa saja pulang. Bu, ini semua terlalu mewah. Aku cuma pulang ke rumah orang tua, tak perlu sebanyak ini. Kian, jangan khawatir. Bagi keluarga Qin, ini ibarat setetes air di laut. Cara kamu memperlakukan Xian belakangan ini, ibu sangat mengerti. Kamu sungguh tulus pada Xian. Ibu jadi sangat lega. Bu, Xian itu suamiku, sudah sepantasnya aku memperlakukannya dengan baik. Mendengar kata-katamu, ibu tenang. Supir sudah menunggu di luar, kamu berangkat dulu. Aku menikah masuk ke keluarga Qin. Aku tak yakin apakah ibu tahu tentang hal ini. Kali ini, aku wajib menemui ibu saat pulang. Apa cuma perasaanku? Kenapa aku merasa ada yang mengawasi? Cukup pintar juga. Ayah. Masih berani bersembunyi, ya? Sudah jam berapa baru pulang? Kamu sadar atau tidak? Kami telah menunggumu selama 1 jam. Guang Xiong, jangan emosi.
Maklum kalau anak pulang terlambat. King Yue, kamu pulang sendiri. Yang kamu bawa itu hadiah kepulangan dari keluarga Qin, ya? Serahkan padaku. Ini batu. King Yue, apa maksud keluarga Qin? Mereka betul-betul mengirim sebongkah batu. Ini adalah giok yang dibawa pulang dari Afrika oleh keluarga Qin. Benda ini langka dan tak ternilai. Apakah ini giok misterius yang dahulu dilelang di luar negeri? Harganya ratusan juta? Harganya ratusan juta. Barang biasa begini, bisa seharga ratusan juta. Jelas saja biasa, bertebaran di jalan. Aku bahkan udah memilihkan 2 yang paling besar untuk kalian. Kalian memaksa aku menikah demi kalian dan menyembunyikan ibuku. Sekarang kalian masih mengincar harta keluarga Qin. Kalian kira aku mudah ditindas? Ini? Ini. Keluarga Qin memiliki begitu banyak barang antik. Ini pasti koleksi antik keluarga Qin, kan? Mengapa tercium aroma alkohol? Ayah, leluhur keluarga Qin merintis usaha dengan membuat arak. Ini mungkin adalah pusaka turun-temurun. Oh, King Yue, hebat sekali. Tak sia-sia aku memanjakanmu. Aku sudah melakukan sesuai yang kau minta, menikah dengan Qin Shiyan menggantikan Bai Qianqian. Sekarang seharusnya kau memberitahuku, di mana ibuku? King Yue, kau melakukannya dengan sangat baik, ibumu juga baik-baik saja. Tapi untuk saat ini kau belum bisa menjenguk ibumu. Ayah, maksudmu apa? Bos, sudah saya selidiki dengan tuntas. Dia bukan Bai Qianqian sama sekali, melainkan putri sulung keluarga Bai King Yue. Berani sekali keluarga Bai. Berani-beraninya mengatur pernikahan pengganti. Bos, apakah Anda hendak memberitahu Nyonya Qin bahwa Anda telah sadar? Tidak perlu. Orang yang membuatku kecelakaan hingga lumpuh waktu itu tak lepas kaitannya dengan Qin Yuanming. Dia ingin menguasai keluarga Qin. Dia masih terlalu muda. Lalu bagaimana dengan Bai King Yue? Biasanya, kalau tak ada kerja, kurangi nonton drama. Baik. Dia sepertinya bukan orangnya Qin Yuanming. Aku penasaran apa tujuannya. Siapkan mobil, kita ke keluarga Bai. Ke keluarga Bai. Membiarkan istriku pulang sendiri. Mana bisa begitu? Baik. Ayah, maksud ayah apa? Ayah mau aku menemani minum? Kakak, seorang bos besar yang aku kenal, secara khusus ingin menemuimu. Dia juga berkata, siap berinvestasi 200 juta untuk keluarga Bai. King Yue, kau tahu, 200 juta bagi kita, betapa pentingnya itu. Ayolah, selama kau mau pergi, aku akan segera izinkan kau bertemu ibu. Tidak, aku tak mau pergi. Itu bukan keputusanmu. Bai King Yue, bukankah kau selalu meremehkanku karena aku anak selingkuhan? Aku ingin lihat, setelah kau kehilangan harga dirimu, masihkah kau bisa sombong? Seret dia pergi. Anda siapa? Apa yang ingin Anda lakukan? Biarkan saya keluar? Melepaskanmu? Saya sudah susah payah membawamu ke sini, menghabiskan begitu banyak uang. Anda ingin keluar? Mimpi saja. Jangan macam-macam. Saya sudah menikah. Sudah menikah lebih baik. Saya suka bermain dengan wanita yang sudah menikah. Ah, lepaskan saya. Lepaskan saya. Anda, Qin Yuanming, jika Anda berani macam-macam, tidakkah Anda takut saya akan memberitahu keluarga Qin? Hah? Coba saja katakan. Jika Anda mengatakannya, masalah pertukaran pengantin keluarga bayi kalian, saya akan lihat bagaimana Anda menyembunyikannya. Saya juga bisa bilang Anda yang menggoda saya. Anda tidak tahu malu, dia Qin Shiyan tidak bisa, Anda tidak tahan kesepian, jadi Anda naik ke ranjang saya. Anda tidak tahu malu. Meskipun Qin Shiyan adalah orang yang koma, Anda tidak sebanding dengannya.
Wanita jahat, Anda masih berani melawan? Saya akan lihat bagaimana Anda memohon nanti. Dia, Qin Xian, hanya sampah. Hari ini saya akan membuat Anda kembali menjadi wanita seutuhnya. Lepaskan saya? Lepaskan saya? Anda lepaskan saya. Siapa kau, brengsek? Patahkan kedua tangannya. Kirim dia ke rumah keluarga kedua. Baik, bos. Hajar dia. Jangan. Bangun. Jangan sentuh aku. Aku sudah bersuami. Jangan sentuh aku. Suamimu itu tak berguna. Bisakah dia memuaskanmu? Dia tak seperti itu. Kau berani memukulku? Menarik. Baik, King Yue. Karena kau begitu menjaga kehormatanmu demi aku. Jadi aku tak bisa tinggal diam, bukan? Asam sekali. Kenapa aku ada di rumah? Aku diselamatkan seseorang. Tadi malam bukan mimpi. Kalau begitu aku melecehkan seseorang yang koma. Tidak mungkin kan? Apa jangan-jangan dia sudah bangun? Tidak ada reaksi. Nyonya muda, gawat, cepat keluar. Ada apa? Qin Yuanming dari keluarga kedua bilang, kamu melukainya sampai cacat dan menuntut penjelasan dari Nyonya besar. Baik, aku segera ke sana. Ibu. Kian, kamu datang? Apa Kian? Bibi besar, Anda belum menyadari siapa dia sebenarnya. Dia itu penipu. Maaf Bu, saya juga. Jangan bicarakan hal ini dulu. Saya sudah menyuruh orang untuk memanggil orang-orang keluarga Bai. Sekarang beritahu saya, apakah cedera Qin Yuanming ada hubungannya denganmu? Bu, Qin Yuanming hampir melecehkan saya. Apa? Kamu bohong. Kamu pikir kamu siapa? Putraku bisa mendapatkan wanita. Apapun, harus wanita bekas sepertimu. Kakak ipar, menantumu ini sungguh pandai memutarbalikan fakta. Hotel memiliki kamera pengawas. Jika ibu tidak percaya, kita bisa memeriksanya sekarang. Kamu. Cukup, Zhang Ru. Saya masih nyonya besar keluarga Qin. Bukan giliranmu untuk berbuat onar di sini. Kakak ipar, menantumu ini luar biasa. Kadang menggantikan pernikahan. Kadang bilang putraku memperkosanya. Tidak ada kebenaran yang keluar dari mulutnya. Siapa tahu dia di luar menggoda pria lain. Wah, kakak ipar cepat lihat. Gadis rendahan ini di lehernya. Ada tanda merah entah dari siapa. King Yue, ada apa ini? Apakah itu Qin Yuanming? Bibi besar, saya akui saya tidak berhasil. Ada seorang pria tiba-tiba membawanya pergi. Mengenai siapa, itu harus ditanyakan padanya. King Yue, kenapa kamu tidak bicara? Bu, itu Qin Xian. Hahaha. Saya pikir saya sudah sangat baik padamu. Tidak disangka, kamu berani membohongi saya. Putra saya vegetatif. Bagaimana mungkin dia bisa bergerak? Bu, itu benar-benar dia. Saya tidak bohong. Diam. Katakan sejujurnya padaku, tadi malam kamu bersama siapa sebenarnya? Semalam rasanya seperti aku yang memaksa Qin Xian. Tapi ibu benar, bagaimana bisa seseorang yang koma bergerak? Apakah benar ada orang lain? Tidak bisa bilang apa-apa ya. Baik, King Yue. Apakah kamu menyesal tidak menyuruh orang membunuhku? Kakak ipar, keluarga Qin kita ini adalah keluarga kaya. Bukan sembarang orang bisa masuk begitu saja. Berlututlah padaku. Baik King Yue, Ayah? Hah? katakan, kau anak tak berguna. Bagaimana kau bisa membuat Nyonya Qin marah? Kakak,
Aku sudah dengar di perjalanan, kamu berpura-pura menjadi aku dan menikah dengan keluarga Qin dan bahkan memukul orang dari keluarga Qin. Ternyata mau cari untung, ingin hidup kaya ya. Menyisihkan adik dan diam-diam menikah. Berpura-pura. Jelas-jelas kalian mengancam ibuku, memaksaku menikah. Bibi Qin, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau kakakku sangat mencintai uang sampai menggantikanku menikah dengan keluarga Qin. Semua salahku. Tolong jangan salahkan dia. Ibu, percayalah padaku, mereka benar-benar memaksaku. Aku? Kakak, bekas merah di lehermu itu. Bukannya aku mau mengajarimu. Katamu kamu sudah menikah dengan Tuan Muda Qin. Seharusnya kamu patuh. Kenapa? Masih berhubungan dengan kekasih lama. Kekasih lama? Ah, maafkan aku salah bicara. Bibi Qin, kakak saya tidak seperti itu. Ini mungkin bekas yang ditinggalkan Tuan Muda Qin. Anak saya koma, tidak bisa bergerak sama sekali. Baik, King Yue. Kamu sangat mengecewakan saya. Nyonya Qin, harap tenang, gadis kurang ajar ini saya akan menghukumnya dengan baik. Cepat minta maaf kepada Nyonya Qin. Katakan, siapa selingkuhannya itu? Cepat katakan siapa yang melukai putraku. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya punya satu-satunya anak ini. Beraninya kau melukainya. Anak durhaka, cepat minta maaf pada Nyonya Qin. Kalau tidak, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Kak, cepat katakan, siapa sebenarnya pria itu? Dia begitu penting, kau melindunginya seperti ini. Aku memberimu kesempatan terakhir. Katakan siapa dia sebenarnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan pria simpananmu membayar harga yang 100 kali lebih mahal dari ini. Dasar perempuan jahat, cepat katakan. Aku sungguh tidak tahu. Mengapa aku harus menikah dengan Qin Xian? Mengapa orang yang kunikahi adalah orang yang koma? Qin Xian, mengapa kau belum juga bangun? Putraku dibuat lumpuh olehmu. Hari ini aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Dasar perempuan jahat, kau melukai satu tangan putraku. Aku akan melumpuhkan satu kakimu. Hentikan. Hentikan. Ganteng sekali. Anakku, kamu sudah bangun. Tadi malam yang bersamanya itu saya. Xian tidak mungkin. Pria yang membawa jalang ini pergi. Dia melukai anak saya. Bai King Yue adalah wanitaku. Jika Qin Yuanming berani menyentuhnya, kali ini hanya tangannya yang patah. Jika ada lain kali, maka keluarga kedua kalian tidak akan memiliki penerus. Itu mungkin saja. Xian, kamu sudah bangun. Saya tidak terbiasa disentuh orang asing. Xian, bagaimana mungkin kita orang asing? Saya istrimu. Dia itu penipu. Apa kebenarannya? Kebenarannya adalah mereka mengancam saya dengan ibu saya, memaksa saya menikah dengan keluarga Qin. Mereka jijik karena kamu adalah pasien vegetatif. Baik Kian tidak ingin sisa hidupnya hancur di tanganmu. Jadi saya datang. Beraninya dia. Nyonya Qin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya asal bicara. Omong kosong? Apakah saya bicara omong kosong? Kamu tahu sendiri. Di mana ibu saya? Serahkan dia. Dasar gadis kurang ajar, berani-beraninya kamu mengancam saya. Dasar bocah kurang ajar, berani sekali kau mengancam aku. Sungguh berani kau menampar wanitaku di depan mataku. Keluarga baik bangkrut ya. Tuan Muda Qin, saya keliru. Pergi. Aduh, ayo pergi. Cepat. Xian, harusnya aku yang jadi istrimu. Jangan bikin keributan lagi. Cepat pergi. Pergi. Tak ada yang benar di sini. Zhang Ro, perlu aku usir kalian? Baik, kami pergi sekarang. Bu, cepatlah pergi. Ayo, cepat. King Yue, sayang. Bu, aku ke kamar dulu. King Yue pasti marah padaku karena aku tak percaya padanya. Anakku, kau harus membantu ibu. Bu, saya yakin ibu bisa sampai di titik ini. Pasti bukan karena ibu mudah dipengaruhi. Saya harap ke depannya ibu lebih mempercayai keluarga kita sendiri. Bisa kan? Ibu mengerti. Pelayan, cepat buatkan sup ginseng
untuk membantu pemulihan King Yue. Selain itu, ajak orang-orang ke keluarga Bai. Jemput besan saya. Kapan kau bangun? Memangnya penting. Kau menjelek-jelekan aku di belakang ya? Atau waktu aku belum sadar? Kau berkali-kali mencabuti bulu kakiku. Jangan asal bicara. Qin Xian, karena kau sudah bangun, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Kita cerai saja. Bercerai? Aku menikah ke keluarga Qin itu karena terpaksa. Kamu tak puas. Dan aku juga tak senang. Bagaimana jika pertunangan ini kita batalkan saja? Kalau ada masalah, kamu hubungi saja keluarga Bai. Hah? Apa yang sedang kamu lakukan? Istriku ingin menceraikanku. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Kita tak punya fondasi perasaan. Perceraian itu mustahil, tapi perasaan bisa dipelihara. Kau tak membenciku, Qin Xian, yang dulu vegetatif. Maka aku, Qin Xian, juga takkan pernah menelantarkan istri dan anak. Anak yang mana? Tidak ada anak kan? Siapa tahu semalam kita kena jackpot? Kamu? Kuberitahu kamu. Aku, Qin Xian, seumur hidup ini hanya ada kematian. Tak ada perceraian. Kalau begitu, apakah kamu punya mantan pacar atau sejenisnya? Aku tak mau nantinya muncul persaingan antar wanita. Dulu, memang pernah ada. Namun, kamulah masa kini dan masa depanku. Gordon ya. Bu, Qin Xian sudah bangun. Aku ingin menikah dengannya. Kamu cepat suruh Bai King Yue wanita jalang itu kembali. Tidak kusangka anak jalang kecil itu beruntung sekali. Dia menikah dan Qin Xian langsung sadar. Kalau tidak, sekarang posisi nyonya besar keluarga Qin adalah putriku. Sudahlah, dulu saat kita menyuruh Kian-Kian pergi, kamu malah mengancam akan bunuh diri. Sekarang, apa gunanya menyesal? Ayah bilang, kalau aku menikah dengan keluarga Qin, grup Qin bukankah itu akan berada dalam genggamanku? Nanti, aku bisa memanfaatkan posisiku untuk membantu keluarga Bai melakukan banyak hal. Mengenai masalah ini, kita masih perlu memikirkannya baik-baik. Identitas Bai King Yue pasti akan terbongkar. Dan dia pasti akan diusir dari keluarga Qin. Kian-Kian, kamu harus lebih berhati-hati dan menjalin hubungan baik dengan Nyonya Qin. Baik. Tuan Bai, Kepala Pelayan Wang, mengapa Anda datang? kami diperintahkan oleh Nyonya Qin untuk menjemput ibu kandung Bai King Yue ke keluarga Qin. Tuan Bai, cepat serahkan orangnya. Apa maksud keluarga Qin? Ingin membawa pergi anggota keluarga kami? Ya. Kami akan segera membawa orangnya kemari. Jangan marah. Bai King Yue, tunggu saja pembalasanku. King Yue, maafkan Mama. Mama sudah paruh baya, benar-benar pikun. Diperalat beberapa orang. Kemari. Mama, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Namun, aku tak menyangka ayah kandungku akan menjualku kepada orang lain. Tapi kini, Mama sudah tahu identitasku. Aku. Anak manis, Mama menyayangimu apa adanya. Bukan karena statusmu. Lagi pula, Mama juga ingin kau menemui seseorang. Siapa? Ikut Mama, nanti kau akan tahu. Kemari. Mama? King Yue, Mama, kupikir aku takkan pernah bertemu Mama lagi. anak manis, ayahmu mengurung Mama di rumah sakit jiwa. Mama juga kira tidak akan bertemu denganmu lagi. Rumah sakit jiwa? Untung ada pelayan Wang. Katanya ini perintah Nyonya Qin untuk menemuimu. Tapi siapa sebenarnya Nyonya Qin? Besan, sudah lama, kamu pasti lelah. Mama, aku belum sempat memberitahu Mama. Aku sudah menikah. Ini ibu mertuaku. Dan ini Qin Xian. Mama,
Ini sedikit hadiah dariku untukmu. King Yue, apakah Bai Guangxiong, pria kejam itu yang melakukannya? Mama, dengar penjelasanku. Ibu Besan juga sudah bertemu. King Yue, Xian, mulai sekarang, kalian berdua hiduplah baik-baik. Ma. Hari ini bertemu Ibu Besan, saya teringat satu hal. Uang mahar yang dulu diberikan pada keluarga Bai, akan saya suruh orang menariknya kembali. Lalu menyerahkannya padamu untuk diurus. Sekarang tinggal kurang satu rumah pengantin. Ma, tidak perlu. Ma, akhirnya ibu menyadari persoalan ini. Benar-benar seperti pepatah, dapat istri lupa ibu. King Yue, sayang, mama akan mengajakmu membeli rumah, sedangkan kamu, lekas kembali ke perusahaan. Ayo. Ingat aku ya. Bukankah ini kakak Kian-Kian yang tak berguna itu? Kenapa ada di sini? Hei Kian-Kian, aku barusan lihat kakakmu. Dia di kantor penjualan properti. King Yue, kamu lihat-lihat dulu. Saya sebentar saja, lalu kembali. Baik. Halo Nona, perlu saya jelaskan? Baik, terima kasih. Berapa harganya? Nona benar-benar punya selera bagus. Ini rumah termahal di Emperor's Mansion, satu-satunya di sini. Luas total 500 meter persegi, harganya 78 miliar rupiah. Mahal sekali. Kalau bayar tunai ada diskon. Tak sanggup beli tapi pamer? Tak tahu malu ya. Oh, kau? 78 juta. Kau bisa membelinya. Aku tak bermaksud menyinggungmu, baik King Yue. Pernahkah kau melihat uang sebanyak ini? Pernahkah aku melihatnya? Apa urusannya denganmu? Kau cuma seorang staf penjual properti. Kerjaanmu hanya memperkenalkan dan menawarkannya padaku, bukan mengejek kehidupan pribadi orang. Kamu? Ada properti lain. Aku ingin lihat. Ada, Nona. Silakan ke sini. Cerewet, tak lihat aku sedang bicara? Jauna, apa yang kau lakukan? Aku manajernya, sedang membina staf magangku. Memangnya kenapa? Atau kau juga perlu diajar? Jangan kurang ajar. Sudah, Nona. Aku baik-baik saja. Kenapa cuma diam di situ? Cepat sini. Kenapa lambat sekali? Zauna, cukup. Suka mencampuri ya? Inilah akibatnya karena kau suka campuri urusan orang. Berani memukulku? Ku pukul kau karena kau kurang ajar. Bibi Long, cepat lihat. Itulah wajah asli kakakku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Kian-Kian. Mama, ada apa ini? tadi kami sedang melihat-lihat rumah, dan dia masih saja. Nyonya ini, apa hubungan Anda dengannya? Kenapa langsung memukul orang? Aku cuma merekomendasikan sebuah rumah yang murah, tapi dia bilang aku tidak menghormatinya, karena tidak merekomendasikan rumah yang paling mahal. Mama, dia berbohong. Dia bernama Zauna, teman baik Kian-Kian. Dulu dia selalu mengejekku, dan barusan dia tiba-tiba mencari masalah denganku, dan juga memukul karyawati magang itu. Aku tidak tahan lagi, jadi aku membalasnya. Kakak, bagaimana bisa kamu menuduhku dengan hal kotor seperti itu? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Bibi Long tadi melihat sendiri kamu memukulnya. Apa kamu masih ingin menyangkalnya? Mama, aku tidak melakukannya. Bibi Long, dia itu hanya ingin terlihat baik di depan Anda. Anda cepatlah usir dia dari keluarga Qin. Aku yang seharusnya menjadi menantu keluarga Qin. Aku ingin berbakti kepada Anda. Berbakti kepadaku? Baik King Yue, dia itu wanita rendahan. Dia sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Qin. Bibi Long Anda? Menantu keluargaku menurutku King Yue sangat pantas. Justru kamu ini siapa sampai berani berpura-pura baik di depanku? Mama. Jangan khawatir, Mama akan membelamu. Bibi Long. Kenapa engkau memanggilku Bibi? Apa kita sedekat itu? Kau juga berani-beraninya memfitnah menantuku. Memangnya kenapa? Perempuan tua, sebaiknya kau tidak ikut campur. Si bodoh ini? Kau memanggilku apa? Perempuan tua. Usiaku memang begini. Untuk apa kau bersikap sombong? Manajer mana? Manajer? Bu, jangan sampai ibu sakit.
Siapa yang berteriak tadi? Ada apa? Manajer Chen, mereka menggangguku. Dasar rubah kecil. Cuma mereka yang bikin keributan. Cepat panggil orang, tangkap mereka. Dan magang itu, dia terus menargetkanku. Hei, kenapa orang ini terlihat agak familiar? Kau dipecat. Tak mau tanya alasannya. Apa? Di sini. Aku yang memegang kuasa di Imperial Court Mansion. Kami tak pernah kekurangan sales. Dan kalian berdua segera angkat kaki. Sekarang juga cepat. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya menyuruhku pergi? Aku tak peduli siapa kau selama di sini. Jika aku, Chen Yang, bilang 2, tak ada yang berani bilang 1. Masih enggan pergi? Orang-orang usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Rendahan, apa kau tahu siapa yang telah kau sakiti? Bos, saya tak tahu. Kalian berdua dipecat. Kalian tahu siapa yang telah kalian ganggu? Grup Qin Xian. Grup Qin. Nah, akhirnya kau datang. Bu, kalian baik-baik saja. Tak apa, syukurlah kau datang tepat waktu. Aku baik-baik saja, tapi magang tadi yang menolongku dipecat. Tidak dipecat. Dia, Chen Yang, hanya seorang yang tak berguna. Posisimu sebagai wakil manajer tak perlu kau jalankan lagi. Bapak Qian. Mulai hari ini kamu menjadi wakil manajer. Terima kasih, Tuan Qian. Terima kasih, Nona. Tak apa, memang bukan salahmu tadi. Bapak Qian, aku tak mau melihat ketiganya. Kenapa tidak langsung lakukan seperti yang istri saya katakan? Baik. Seret mereka keluar. Tidak, Tuan Qian. Saya tak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tuan Qian, Saya keliru, Nona Bai. Bisakah Anda memaafkan saya kali ini, Nona Bai? Bukankah seharusnya Anda berada di kantor? Mengapa ada di sini? Bukan. Setelah menyuruhnya pergi baru teringat. Sekarang jika ingin beli rumah, kalian berdua harus hadir. Baru bisa melanjutkan prosesnya. Tadi aku keluar hanya untuk meneleponnya agar datang. Tak disangka bertemu Bai Qian. Ada yang kamu suka? Aku sudah lihat, tapi sangat mahal. 78 juta rupiah loh. Kurasa sebaiknya batal saja. Kita cari di tempat lain besok lusa saja. Kalau suka, beli saja. Gesek saja kartunya. Baik, Tuan Qin. Dia menandatangani apa? King Yue, ini rumah untukmu loh. Ma, itu terlalu mahal. Tak apa, keluarga Qin kita tak kekurangan apapun. Uang malah banyak sekali. Sesukamu saja. Ma tahu hubunganmu dengan Xian masih perlu diperat. Itu keputusan Ma. Mulai besok, kau pergi ke perusahaan Qin serta Xian bergaul lebih dekat. Hah? Tunggu. Ada apa? Tak mau berpisah dariku? Meski aku setuju pergi ke perusahaan, namun aku tak ingin hubungan kita terungkap. Apa menjalin hubungan denganku memalukan? Tidak, aku ingin mengandalkan usaha sendiri. Tak ingin nantinya. Orang bilang aku masuk lewat koneksi. Jika kau mau, aku setuju. Tentu saja bisa. Cium dulu. Kau? Pilihan ada padamu. Bos, perlu saya beritahu bawahan saya. Tak perlu terlalu rinci. Cukup beritahu manajer. Awasi dia. Baik. Ini rekan baru kita, Bai King Yue. Dia penanggung jawab perencanaan. Halo semua, mohon bimbingannya. Lihat apa yang dia pakai. Pasti barang pasar murahan. Dan wajahnya tak tahu seberapa tebal bedanya. Pendatang baru tanpa pengalaman. Tak tahu trik apa yang dia gunakan. Mungkin dia bahkan sudah tidur dengan bos kita.
Bye Molly, kamu juga di sini. Siapa kamu? Aku tak mengenalmu. Kita teman SMA, dulu sekelas. Bukankah Bai Molly baru pulang dari studi di luar negeri? Betul, Viking Yue ini pasti mencari sensasi. Hei, siapa kamu? Berani menyamakan dirimu dengan Molly kami. Rampungkan semua dokumen ini. Harus selesai hari ini. Hari ini juga, kamu tidak bercanda kan? Apakah aku terlihat seperti tengah bercanda denganmu? Kalau hari ini belum rampung, jangan pulang. Status alumni luar negeri yang susah payah kubangun hampir runtuh. Kalau tidak kubereskan kamu, kira aku tak berdaya. Jalan saja, tak bisa tak tahu untuk apa dia masuk ke sini. Jiaming, ucapanmu salah. Orang yang masuk lewat pintu belakang jelas berbeda. Bisa jadi dia orang penting. Benar, hati-hati bicara. Bisa bikin kalian kaget. Sudah, jangan ngomong lagi. Bagaimanapun dia pegawai baru, jadi jangan kita ganggu dia lagi. Viking Yue, segera ambil berkas-berkas itu lalu belikan aku beberapa cangkir kopi. Aku akan traktir kalian teh sore. Terima kasih, Molly. Molly memang baik. Tahan, tenang. Kau datang untuk bekerja bukan cari masalah. Sabarlah sebentar lagi. Pangke, tadi aku memintamu menyapa, sudah kamu lakukan? Belum, akan segera kulakukan. Kalau begitu, sekarang pesanlah teh sore lalu antar ke King Yue. Baik. Bukankah sudah kubilang ke Qin Xian untuk merahasiakannya? Jangan-jangan dia datang mencariku. Nona, kopi Anda sudah siap. Terima kasih. Sekretaris Fang, apa yang Tuan Qin ingin kau sampaikan? Apa? Nyonya Presiden Direktur ada di departemen kita? Betul. Jangan-jangan itu karyawan baru itu? Yang jelas, layani saja baik-baik. Nyonya Presiden Direktur kita. Bermarga baik. Nyonya Presiden Direktur di departemen kita? Di departemen kita ada 2 orang bermarga Bai. Yang satu Bai Molly, satunya Viking Yue. Nyonya Presiden Direktur pasti salah satu dari mereka. Menurutku, Viking Yue benar-benar mustahil. Jangan-jangan Molly. Dia baru pulang dari luar negeri dan ia juga gadis bangsawan. Dia sangat cocok dengan Presiden Direktur. Menurutku bisa jadi. Molly, kenapa? Lihat dirimu, sudah jadi Nyonya Presiden Direktur, masih saja rajin begini. Nyonya Presiden Direktur? Jangan pura-pura lagi. Kami semua sudah tahu siapa dirimu. Tuan Qin bahkan menyuruh orang mengirimkan teh sore. Bukan buatmu kan? Presiden Direktur tak pernah bilang begitu. Molly, nanti kau harus melindungi kami ya. Bodoh sekali mereka. Berani-beraninya mengira aku Nyonya Presiden Direktur. Betul, akulah Nyonya Presiden Direktur. Kopinya sudah tiba. Nyonya Presiden Direktur, kedepannya tolong bimbing kami lebih banyak ya. Kalian tahu juga siapa aku. Apa identitasmu? Viking Yue, buka lebar matamu dan lihat dengan jelas. Molly adalah Nyonya Presiden Direktur. Apa? Dia Nyonya Presiden Direktur? Benar, aku adalah Viking Yue. Kenapa matamu begitu? Cepat bagikan kopi itu ke semua orang. Terima kasih, Molly. By Molly. Total 6 cangkir. Totalnya Rp146.000. Tolong transfer ke aku, ya. Kopi kali ini anggap saja kau yang mentraktir semua. Kamu baru gabung perusahaan, harus belajar membina relasi. Aku ajari kamu, tak perlu berterima kasih. Maksudmu apa? Tak mau bayar ya? Viking Yue. Aku memberimu kesempatan mentraktir kopi untuk semua orang. Kamu harusnya berterima kasih padaku, bukannya malah minta uang. Orang macam apa kau? Memangnya berapa sih harga secangkir kopi? Kamu kan pegawai baru, seharusnya kamu yang keluar uang untuk beli kopi sebagai penghormatan pada kami yang lebih senior. Senior? Maaf, apakah Anda sudah uzur atau satu kaki Anda sudah masuk liang lahat? Berani-beraninya kau mengutukku? Hei kamu, berani-beraninya kau melawan. Siapa sih yang lahir untuk ditindas? Hanya kau yang boleh menindasku, tapi aku tak boleh melawan. Molly,
Kau harus lapor ke atasan supaya dia dipecat. Baik, King Yue. Minta maaf. Aku tidak salah, kenapa harus minta maaf? Lagi pula segera kirim uang kopi itu padaku. Kalau tidak, aku akan memberitahu orang-orang, Nyonya Presiden Direktur yang terhormat, bahkan tak sanggup bayar 200.000 rupiah. Kau. Orang apa dia? Kenapa dia sebegitu beraninya? Benar-benar tak sopan. Molly, lihat dia. Sudah, jangan emosi. Nanti akan kubicarakan dengan Pak Qin agar dia dipecat. Terima kasih, Molly. Aku tahu kau yang paling baik. Hei, kau ada di mana sekarang? Cuma segini. Molly sayang, ibu hanya punya segini. Ada apa denganmu? Ada sesuatu terjadi. Jangan banyak tanya. Tante baik-baik saja. Tidak lihat-lihat ya, sepatuku jadi kotor. Bye Molly, kenapa kau mendorong orang? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kau. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudahlah. Uang kopi, ini untukmu. Orang macam apa itu? Bibi, kau benar-benar tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak apa-apa. Terima kasih. Kepala bagian Bai. Kau seharusnya mengerti maksudku. Mengerti. Molly, jangan khawatir. Masalah mengurusnya. Serahkan padaku. Baik, King Yue. Kepala bagian Hu, ada apa? Ikut aku keluar. Ada yang perlu dibicarakan. Ini urusan humas kan? Tidak ada hubungannya denganku. Jika disuruh pergi, ya pergi saja. Aku tidak mencelakaimu. Jika kerjasama ini berhasil, siapa tahu kau bisa menjadi karyawan tetap. Sekarang pukul 7.30 malam. Apa tidak terlalu malam? Baiklah, aku ikut denganmu. Baik. Aku ada urusan sebentar di luar. Tidak usah menungguku untuk makan. Halo, Fangke. Apakah perusahaan perlu Departemen Perencanaan untuk membahas kerjasama di luar? Bos, hari ini kami akan bertemu dengan pihak Yancheng untuk membahas kerja sama bisnis. Namun, niat mereka selalu kurang kuat. Hari ini mereka secara proaktif meminta untuk bertemu. Baiklah. Minumlah segelas anggur ini. Lalu Pak Su akan menandatangani kontrak dengan kita. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Nona Bai, minum segelas lagi. Setelah minum segelas ini, aku akan setuju untuk bekerja sama denganmu. Aduh, tangan Nona Bai ini lembut sekali. Seperti telur yang sudah dikupas. Pak Su, tolong jaga sikap. Nona Bai, Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya permisi sebentar. Nona Bai, sudah sampai sini. Jangan terburu-buru pergi dulu. Duduklah, kita ngobrol lagi. Pak Su, kepala bagian Hu juga ada di sini. Kalian duluan saja, saya pergi sebentar dan akan kembali. Pak Su, apa yang Anda lakukan? Haha. Wanita cantik, ikutlah denganku. Aku jamin hidupmu akan makmur dan serba berkecukupan. Aku jamin kamu tidak akan pernah merasa tidak nyaman di perusahaan. Benar, baik King Wei. Kamu harus berterima kasih padaku. Sudah memperkenalkan pekerjaan sebaik ini padamu. Aset Pak Su, jumlahnya puluhan juta rupiah. Nanti kamu akan menikmati kebahagiaan. Pak Su, kami tidak akan mengganggu Anda berdua dulu. Lepaskan aku. Haha, wanita cantik, aku suka wanita yang menjunjung tinggi kehormatan seperti dirimu. Ayo. Lepaskan aku. Beraninya kau memukulku. Aku peringatkan kau, jangan mendekat. Kau, jangan mendekat. Jangan mendekat. Ah! Beraninya kau, Tuan Qin.
Sayang, tunggulah aku di luar. Sayang, berdirilah di sini. Jangan menoleh. Hei, sudah kubilang jangan menoleh. Sayang. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Aduh, aku benar-benar tidak perlu ikut. Apa yang Hulin lakukan tadi malam, aku tidak punya bukti. Sekalipun aku mencari Hulin, dia bisa saja menyangkalnya. Nanti setelah aku menemukan bukti tindakan menjijikannya, baru aku akan memberitahumu. Hei, apa kamu tidak melupakan sesuatu? Ternyata dia dipelihara oleh seorang pria. Ada apa ini? Nomor ponsel Pak Su. Kenapa jadi nomor kosong? Kepala bagian Hu. Kamu datang, ikut aku ke kantor. Untuk apa kepala bagian mencarinya? Siapa yang tahu? Mungkin ada urusan. Memang ada urusan, bahkan urusan besar. Wah, Molly, kalungmu indah sekali. Hadiah kecil dari suamiku. Bagaimana? Indah kan? Harganya hanya 20 juta rupiah lebih. Wah, 20 juta rupiah lebih. Aku benar-benar iri padamu, Molly. Suamimu benar-benar baik padamu. Molly, tadi kamu bilang ada urusan apa? Apa yang dilakukan Bai King Yue? Mungkin akan segera dipecat. Dipecat? Lihat saja, dia itu orang ketiga. Dia dipelihara. Ya ampun, sungguh tidak disangka. Dengan penampilannya yang miskin itu, masih ada yang mau menjadikannya simpanan. Bisa jadi dia memang sengaja berpura-pura di depan kita. Benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja. Ternyata dia mau jadi pelakor demi uang. Betul. Hei, Molly. Apa kamu melihat wajah jelas pengemudi mobil itu? Wajahnya sih tidak terlalu jelas, tapi samar-samar aku melihat ada uban. Pasti usianya tidak muda lagi. Menurutku dia menemukan kakek-kakek ya. Jangan-jangan dia mengincar uang pensiunnya. Lucu sekali. Kepala bagian Hu, ada yang ingin Anda bicarakan denganku? King Yue, tadi malam kamu dan Pak Su. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tadi malam aku menyuruhmu untuk menemani Pak Su minum, dan pada akhirnya aku memperkenalkanmu pada Pak Su. Apa mungkin kalian tidak ada kemajuan sama sekali? Jadi kamu sengaja menyuruhku menemani minum. Memangnya aku menyakiti hatimu apa? Apa yang kamu katakan? Bukankah ini demi kebaikanmu? Lihat dirimu. Di perusahaan tidak punya kekuasaan dan tidak punya pengaruh. Ikuti saja Pak Su. Bukankah itu berarti kamu akan hidup enak? Jadi aku harus berterima kasih kepadamu. Sebenarnya, sejak kamu masuk perusahaan, aku sudah memperhatikanmu. Lihat dirimu, meskipun tidak berharga, tapi kamu sangat menarik. Selama kamu mau,
aku juga bisa memberimu kesempatan untuk menjadi ketua tim. Hah? Aduh, sakit. Cepat lepaskan aku. Sakit ya? Sakit. Baik King Yue, jangan lupa, kalau aku atasanmu, awas ku pecat kau. Coba saja pecat aku. Aku peringatkan kau. Aku King Yue bukan orang yang mudah diganggu. Aku tidak tahu kenapa hama sepertimu bisa bersembunyi begitu lama di Kinshi Group. Benar-benar menjijikan. Baik King Yue, kau tunggu saja. Ada apa? Baik King Yue, kita ini rekan kerja. Bukan berarti tidak bisa mengerti, tapi kau akan dipecat. Bagaimana mungkin hari ini kau tidak mentraktir kami minum teh perpisahan? Dipecat? Aku? Sudahlah, jangan berakting lagi. Istri direktur sudah memberitahu kami. Melihat dengan mata kepala sendiri, kau turun dari mobil pria tua lain. Betul, masih saja berpura-pura polos. Pasti sudah rusak dimainkan oleh pria tua itu. Foto-fotonya sudah kami lihat semua. King Yue, bagaimana kemampuan pria tua itu? Kau nanti tidak mungkin mau punya anak dengannya, kan? Bye Molly, kita semua perempuan. Kau tega menyebarkan rumor buruk tentangku. Kau berani menyebarkan fitnah tentangku. Kau kan sudah melakukan hal-hal itu. Kenapa tidak boleh dibicarakan? Kau. Orang itu harus tahu diri. Orang yang moralnya tidak benar sepertimu. Tidak pantas berada di grup Kin. Cepatlah pergi dari sini. Kau semakin menjadi-jadi ya. Bye Molly, jangan terlalu kurang ajar. Kau benar-benar mengira dirimu nyonya presiden direktur? Aku bukan nyonya presiden direktur. Apa kau yang nyonya presiden direktur? Haha. Benar. Aku adalah nyonya presiden direktur dari grup Kin. Hahaha, benar-benar konyol. Hahaha. Orang itu harus tahu diri. Semua orang mengaku sebagai nyonya presiden direktur. Kalau begitu, suamiku pasti akan mati. Karena kesibukan dong. Hahaha. Betul sekali. Benar-benar seperti kodok ingin makan daging angsa. Aduh. Yah, mana kalungku? Ada yang melihat kalungku. Semuanya, cepat bantu cari. Itu hadiah dari Pak Kin. Harganya lebih dari 20 miliar rupiah. Cepat cari. Apa yang kau lakukan? Ini tasku. Ah, ini kalungku. King Yue, bagaimana kau bisa mencuri? Kalungmu? Kenapa ada di tasku? Dasar pencuri masih saja berpura-pura. Untung saja aku membuka tasmu. Kalau tidak, kau pasti berhasil menyembunyikannya. Baik King Yue, beraninya mencuri kalung semahal ini. Sungguh berani sekali. Molly, cepat panggil polisi. Baik King Yue mencuri. Jangan panggil polisi, kalungku palsu. Kalau panggil polisi, rahasianya akan terbongkar. King Yue, sudahlah, kau minta maaf padaku, lalu mengundurkan diri. Maka aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Aku tidak mencuri, kenapa kau harus minta maaf? Masih saja keras kepala. Cepat suruh kepala bagian untuk memecatnya. Bukan aku. Apa yang kalian lakukan? Ini kantor, berisik sekali. Tidak takut didenda ya? Kepala bagian, ada masalah besar, ada yang mencuri. Siapa yang mencuri di perusahaan kita? Dia, King Yue, dia mencuri kalung nyonya direktur utama yang bernilai 20 miliar rupiah. Kalung 20 miliar rupiah? Bukan aku, kepala bagian. Kita bisa memeriksa rekaman CCTV perusahaan. Kau ini siapa? Berani-beraninya minta periksa CCTV. Baik King Yue, sekarang aku secara resmi memberitahumu. Kau dipecat. Mengapa begitu? Kau bahkan tidak mencari tahu kebenaran masalah ini dan memecatku begitu saja. Di sini, aku adalah segalanya. Aku bilang kau dipecat, maka kau tidak bisa tinggal lebih lama. Apa kau tidak takut Tuan Kin tahu? Tuan Kin, baik King Yue, kau harus mengerti yang kau sakiti adalah istri direktur utama. Betul sekali, Tuan Kin begitu menyayangi Molly. Bahkan jika Tuan Kin datang, dia pasti hanya akan mendengarkan Molly. Pecat saja kau. Betul, Baik King Yue. Kau tidak berpikir Tuan Kin akan datang dan mengabaikan istri direktur utama untuk melawan orang luar, kan? Aku tidak mengungkapkan identitasku, karena aku tidak ingin membuat suamiku khawatir. Baik King Yue, sekarang kau berlutut dan meminta maaf kepadaku. Aku masih bisa memaafkanmu dan meminta kepala bagian memberimu kesempatan untuk tetap tinggal. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan sampai membuat kalian tersinggung sehingga kalian semua menyerangku seperti ini. Namun ini juga membuatku melihat kalian dengan jelas. Bukankah kau bilang kau istri direktur utama? Baiklah, sekarang kau telepon Tuan Kin. Aku ingin melihat apakah Tuan Kin akan memecatku begitu saja tanpa mengetahui kebenarannya. Kau, Molly, kau telepon saja Tuan Kin, biarkan Tuan Kin memecatnya. Molly, kau telepon saja Tuan Kin. Dia terlalu sombong. Baik, aku akan menelepon suamiku sekarang.
Apa yang kau lakukan? Sejak kapan nomor telepon Tuan Qin adalah 1010? Molly, apa maksudmu ini? Aku. Kepala bagian. Apa maksudmu? Kau meragukanku. Suamiku sangat sibuk. Dalam 1 menit, dia bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Apa kalian sanggup mengganggunya? Benar. Ini semua salahku. Betul. Tuan Qin begitu sibuk. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurus hal semacam ini? Akting murahan seperti ini. Hanya kalian yang akan mempercayainya. Kenapa? Apa jangan-jangan kau punya nomor telepon suamiku? Ada atau tidak? Kita coba saja, bukankah sudah jelas nanti? Oh gila. Cukup, jangan berpura-pura lagi. Kepala bagian Hu, apakah aku istri direktur? Kau tahu betul dalam hatimu. Sekarang aku memerintahkanmu, usir dia keluar. Sekretaris Fang bilang dia bermarga Bai. Meskipun mereka berdua bermarga Bai, tapi jelas, kemungkinan Bai Molly lebih besar. Bai King Yue pasti hanya meminjam kekuasaan orang lain. Aku tidak boleh membuat Bai Molly marah. Keamanan, cepat kemari, usir dia keluar. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Qin, Pak Qin, kedatangan Anda tepat sekali. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nyonya CEO di sini. Apa mata anjingmu buta, sehingga tidak bisa membedakan siapa nyonya CEO yang sebenarnya? Apa maksudmu? Maaf, saya terlambat. Suamiku, kenapa baru datang sekarang? King Yue adalah nyonya CEO. Kami tertipu. Bagaimana bisa begitu? Tidak mungkin. Awalnya saya ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tetapi saya tidak menyangka kalian segois ini. Saya tidak berpura-pura lagi. Saya mengakui semuanya. Bukankah tadi kalian ingin memecat saya dan mengusir saya? Kepala bagian Hu suruh mereka membawa saya pergi. Jangan, King Yue, mohon jangan masukkan ke hati. Fangke, laporkan ke polisi. Semua hulin dan wanita yang meniru King Yue, kirim mereka ke penjara. Sedangkan yang lainnya, pecat mereka semua. Baik. Pak Qin, saya salah. Saya benar-benar salah. Bagaimana bisa begini? King Yue, aku. Pergi sana. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu tadi panggil saya apa? Panggil lagi sekali. Aku tadi hanya menyindir Bai Molly. Tapi saya tidak merasa begitu. Perempuan jahat. Kau menghancurkan segalanya bagiku. Perempuan jahat. Aku tidak akan membiarkanmu. Siapa kau? Pergi dari sini. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu di keluarga Qin. Apa kau tidak ingin balas dendam? Balas dendam apa? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kalau begitu, kau rela melihat wanita itu menyingkirkanmu, lalu dia sendiri menikmati perlakuan sebagai istri direktur utama? Tolong lakukan 2 hal untukku. Setelah berhasil, aku akan memberimu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah? Kenapa harus aku? Karena kita sama-sama membenci orang yang sama. Siapa kalian? Tak kusangka Pak Qin yang terhormat tidak bisa mengikat dasi. Apa kamu juga pernah mengikat dasi untuk pria lain? Untuk pria lain? Kamu yang kedua. Yang pertama adalah ayahku. Semuanya akan berlalu. Hei, apa katamu? Ibuku menghilang.
Molly, kamu mau kemana? Memangnya kamu berhak mengaturku mau kemana? Pekerjaanku sudah hilang, tentu saja aku pergi wawancara. Baguslah kalau begitu. Molly, kamu pasti bisa. Bagaimana bisa aku punya ibu yang tidak berguna sepertimu? Pergi kerja harus membawa pisau. Ibuku dibawa orang. Bagaimana bisa kalian semua tidak tahu? Nona Bay, maafkan kami. Dokter jaga tadi malam pergi ke toilet dan pihak itu mengambil kesempatan itu. Aku beritahu ya, jika terjadi sesuatu padanya, rumah sakit kalian juga jangan harap bisa buka. King Yue, tenanglah sedikit. Aku sudah menyuruh Fang Ke untuk menyelidikinya. Baik King Yue, ibumu ada di tanganku. Siapa kamu? Di mana ibuku? Kamu mau apa? Salahkan saja putrimu yang baik itu. Jangan sakiti King Yue. Kalau ada apa-apa, padaku saja. Padamu? Memangnya kamu siapa? Aku beritahu ya. Bai King Yue menyebabkanku di seluruh ibu kota tidak mendapatkan pekerjaan. Dia menghancurkan semua usahaku selama bertahun-tahun ini. Putriku, bagaimana jalannya masalah ini? Bu, ibu tenang saja. Halangan bernama Bai King Yue ini. Aku pasti akan menyingkirkannya. Menurutmu, nanti jika aku menggores wajah Bai King Yue, apakah Tuan Qin masih akan mencintainya? Hentikan. Kau datang. Bu? King Yue, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Bai Molly, mari kita bicara baik-baik. Lepaskan ibuku dulu. Melepaskannya. Jangan harap. Bai Molly, kau bisa mengajukan syarat apapun. Tapi kau harus tahu, jika kau berani bertindak, kau akan menghadapi konsekuensi apa. Mengancamku. Bu? King Yue, tenang. Mama. King Yue, tenang. Qin Xian, ibuku terluka. Dia terluka. Sungguh pemandangan yang menyentuh hati. Kau ingin aku melepaskannya? Baik, berikan aku 200 juta rupiah dulu. Lalu Bai King Yue, kau mendekatlah. Gantikan dia. Aku akan memberimu 400 juta rupiah. Kau bisa menggunakan uang itu untuk bersenang-senang di luar negeri. Menjalani sisa hidupmu sama sekali bukan masalah. Tapi orangnya kau harus melepaskannya. Lagi pula wanita tua ini juga sudah sakit dan hampir mati. Lebih baik aku antar dia ke neraka saja sekarang. Jangan, Bai Molly. Bukankah yang kau inginkan hanya aku? Aku tahu kau membenciku. Kau membenciku karena membongkar identitasmu. Kau membenciku karena membuatmu di perusahaan tidak betah lagi. Cukup, Bai King Yue. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Kau sekarang berlututlah dan tundukkan kepalamu 3 kali untukku. Lalu merangkaklah kemari dan memohon padaku. Maka aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Apakah jika aku berlutut, kau akan melepaskan ibu? Itu tergantung apakah kau berlutut dengan tulus atau tidak. Jangan King Yue. Tidak boleh berlutut. Tidak, King Yue. Kau tidak boleh berlutut. Wanita tua, kau banyak bicara. Mama, aku akan berlutut. King Yue, Bai Molly, apakah kamu benar-benar akan melanjutkan bersikap keras kepala seperti ini? Sekarang, merangkak ke sini. Sambil merangkak, mohon padaku. Cukup. Bibi petugas kebersihan. Mengapa kamu datang? Kamu menguntitku. Anakku, kamu sedang melakukan penculikan. Ini melanggar hukum. Kamu tidak boleh bertindak ekstrem, nak. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Anakku,
Aku tahu kita sedang mengalami masa sulit sekarang, tapi ibu tahu kamu tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dulu kamu sangat penurut. Cukup, Liu Hongmei. Sudah cukup bicaramu? Menjadi putrimu membuatku merasa sangat tersiksa. Aku tidak punya ibu yang tidak berguna sepertimu. Ini salahku. Maafkan ibu nak. Tapi Molly, ini kejahatan. Kamu sudah melukai orang. Jika ini terus berlanjut, sisa hidupmu bisa hancur. Ibu tidak bisa membiarkanmu melanjutkan ini. Sudah cukup bicaramu? Diamlah. Kalau tidak... Molly. Molly. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Molly, anggap saja ibu memohon padamu. Jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Ibu akan bekerja lebih keras nanti, mengambil lebih banyak pekerjaan. Ibu akan berusaha keras mencari uang. Untukmu, kehidupan yang lebih baik. Mau kan? Uangmu itu cukup untuk apa? Cepat bangkit dan enyahlah dari sini. Bibi, berapapun yang Bibi katakan, itu tidak berguna. Dia sudah gelap mata. Bye Molly, ibumu sudah tua. Tapi jika hari ini kau berani menyakiti ibuku, aku jamin kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Apakah kau harus sekeras kepala ini? Molly. Liu Hongmei. Aku tidak punya ibu bodoh sepertimu. Cepat enyah dari sini. Ibu. Mati saja kalian semua. Molly, berhentilah. Ibu. Bos. Tangkap dia. Bu. Molly. Ibu nanti. Mungkin tidak bisa membuat iga babi asam manis kesukaanmu lagi. Bu, memasak apa yang enak? Iga babi asam manis. Harum sekali. Tolonglah. Tolong selamatkan ibuku. Dia satu-satunya kerabatku. Pangke, cepat bawa ke rumah sakit. Baik. Maafkan aku. Kalau bukan karena ibumu, kamu juga tidak akan berdiri di sini baik-baik saja. Aku tahu. Dulu itu semua salahku. Setelah dewasa, mata bisa tertutup oleh beberapa hal. Aku juga begitu. Terus-menerus mengejar kesombongan. Mengabaikan perasaan ibuku. Dan selalu melakukan kesalahan yang sama. Sungguh minta maaf. Tapi ada satu hal yang ingin kuberitahukan kepadamu. Aku memang membencimu, tapi aku tidak pernah berpikir untuk menculik ibumu. Ada seseorang bernama Bai Qian. Dia yang memerintahku. Dan setelah itu memberiku 2 juta rupiah. Apa yang kamu katakan? Bai Qian. Apa? Gagal? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan, benar-benar tidak berguna. Kian, orang yang kamu suruh gagal. Awalnya saya menyuruh orang untuk menculik Gulin dan mengancam Bai Qingyue. Pada saat yang krusial, selama mereka bisa membunuh Bai Qingyue, keluarga Qin akan menerima saya sebagai menantu. Tapi siapa sangka mereka malah gagal. Orang yang melakukannya tidak akan membongkar kamu, kan? Mereka tidak punya nyali itu. Oh ya, Ibu. Sebentar lagi kita pergi ke rumah keluarga Qin. Mencari cabang kedua keluarga Qin, Zhang Rou, dan Qin Yuanming. Kamu ingin mendekati Qin Yuanming. Karena Qin Xian tidak tertarik padaku, maka saya bisa mundur selangkah. Qin Yuanming adalah pilihan yang tidak buruk. Itu cara yang bagus. Ayo kita pergi. Baik, Qingyue. Kamu mau melakukan apa?
Baik King Yue, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Baik King Yue, kau melanggar hukum. Baik Kian, menyuruh orang menculik ibuku. Taktikmu sungguh murahan. Baik King Yue, kau keterlaluan. Bagaimanapun juga aku ini lebih tua darimu. Beraninya kau datang dan menyerangku. Apa kau tidak percaya aku akan mengadu pada ayahmu? Kau masih berani menatapku? Ibu. Kau berani memukulku? Lihat saja, akan kuhabisi kau. Ibu. Baik King Yue kau. Ah, Ibu. Kian. Baik King Yue, lepaskan aku tidak akan memaafkanmu. Ah? Sebelumnya aku tidak marah, bukan berarti aku tidak punya emosi. Jika kamu berani lagi punya niat buruk seperti itu, hati-hati, aku tidak akan melepaskanmu. Dasar wanita jahat, kamu. Ayah? Ayah, ini semua karena wanita jahat itu. Dia berani memukul kami. Baik King Yue, aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Memanjakan? Dulu saat keluarga Qin menuduhku berselingkuh, kamu juga terlibat kan? Apa ada ayah seperti kamu? Baik Kian itu anakmu, sedangkan aku bukan. Kamu. Pukul saja. Paling-paling kamu membunuhku. Jika hari ini kamu tidak membunuhku, kita putuskan saja hubungan ayah dan anak. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Aku? Tuan Qin. Pak Qin. Dia yang memukulnya. Pukul dia untukku. Pak Qin, saya salah. Lanjutkan. Jangan. Aduh. Pak Qin, saya salah, Pak. Qin Xian, kamu tidak bisa begitu. Kakak, bagaimana kamu bisa memperlakukan ayah seperti ini? Istriku baru saja kembali. Dan kalian malah mengintimidasinya seperti ini. Sebagai suaminya, tentu saja aku tidak bisa diam saja, kan? Pak Qin, kamu ditipu olehnya. Kamu melihat palu di lantai itu. Itu dia. Dia duluan yang mencari masalah dengan kami. Aku yang memanjakannya. Ada masalah. Saya? Jika keluarga Bai ingin bangkrut, bisa langsung katakan padaku. Itu hanya masalah menjentikan jari bagiku. Pak Qin, kami yang salah. Saya minta maaf kepada King Yue. Tolong lepaskan Guang Xiong. Melepaskannya. Melepaskannya? Lepaskan saja. Kesabaran saya ada batasnya. Saya terakhir memberi kalian keluarga Bai satu kesempatan. Jika ada lain kali, keluarga Bai bersiaplah untuk bangkrut. Jalan. Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Si pembawa sial ini datang untuk mencelakakan keluarga Bai, ya? Pengkhianat. Dasar pengkhianat. Guang Xiong. Dasar wanita jahat. Semua ini seharusnya milikku. Qin Xian, aku tidak apa-apa. Tunggu. Bagaimana kamu tahu aku pergi ke kediaman Bai?
jika aku tidak pergi ke rumah sakit, dan Bai Molly memberitahuku kebenarannya, aku benar-benar tidak akan tahu kamu pergi sendiri ke kediaman Bai. Hebat sekali. Melawan 3 orang sendirian. Bukan begitu, aku hanya tidak tahan marah. Kamu tidak marah kan? Kamu benar-benar marah. Aduh, jangan terlalu perhitungan. Jangan marah dong. Hai. Lain kali aku pasti akan memberitahumu bagaimana. Ada lain kali. Tidak ada lain kali. Jangan marah lagi dong. Aku tidak sengaja. Kamu mau melakukan apa? Menurutmu? Jadi, Qin Xian punya mantan pacar, dan hubungan mereka sangat baik. Betul. Dan saat itu Jianlah yang meninggalkan Qin Xian. Qin Xian bahkan terpuruk untuk waktu yang lama. Bai Qingyue pasti tidak tahu hal ini. Jika dia tahu, suaminya mencintai wanita lain, pasti akan sangat seru. Benar sekali. Lagi pula, aku juga sudah memanggil Jian kembali. Tuan muda kedua, Anda sungguh hebat. Kita bisa bekerja sama. Tapi, kau harus bertindak sesuai keinginanku. Tuan muda kedua, akan kulakukan semua yang Anda mau. Bos, gawat. Sekretaris Fang, ada apa? Matamu bermasalah. Xian, Nona Bai, tidak akan terdengar. Anda tenang saja. Fangke, Anda sudah berada di sisi Qin Xian selama bertahun-tahun, bukan? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya tidak tahu apa-apa. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Silakan pergi. Saya akan menyuruh Qin Xian memotong gaji Anda. Nona Bai, saya pasti akan menjawab semua yang saya tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Mereka punya hubungan apa? Nona Ji adalah mantan kekasih Tuan. Xian, kita sudah berpisah begitu lama. Sekarang kita bertemu. Anda bahkan tidak melihat saya. Anda sudah pergi ke luar negeri. Untuk apa kembali? Saya selesai studi di luar negeri. Saya kira saya bisa melupakan segalanya. Tapi saya tidak menyangka. Saya sama sekali tidak bisa melupakan Anda. Tolong pahami situasinya. Kita sudah berakhir. Xian, saya kembali kali ini demi Anda. Mari kita baikan. Kembali seperti dulu. Anda sangat mencintai saya. Saya tidak percaya Anda bisa melupakan saya. Jian, saya sudah menikah. Tolong hargai diri Anda. Tidak, saya tidak percaya. Kalian bisa bercerai. Saya... Qingyue, bukan seperti yang kamu lihat. Jangan pengecut, Bai Qingyue. Mantan pacarnya sudah kembali. Kalau tidak tegas, suamiku akan hilang. Aku tahu. Nona Ji dan suamiku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Wajar jika mereka bersemangat. Ku dengar Nona Ji suka minum kopi pahit. Aku sengaja menggilingnya. Terima kasih, Nona Bai. Nona Ji tidak perlu sungkan. Kamu adalah teman baik suamiku. Panggil saja aku Qingyue. Dan kamu, sungguh, Nona Ji kembali dari jauh. Nanti ajak dia makan malam di rumah. Jian, kamu baru saja kembali ke Tiongkok. Ada banyak hal yang harus diurus. Keluarlah dulu. Baiklah, Xian. Namun, perusahaan baru tempatku bekerja, baru-baru ini dengan grup Qin, ada kerjasama bernilai lebih dari 200 juta rupiah, kita akan berhubungan lagi. Qin Xian, kamu berani memeluknya barusan. Aduh. Begini ceritanya. Dulu dia tidak tahu siapa saya. Dia mencampakkan saya dan meninggalkan saya.
Lalu identitas saya terungkap. Dia kembali menempel pada saya. Dan setelah itu, saya mengalami kecelakaan mobil. Dia lari lebih cepat dari siapapun. Tak disangka Tuan Kim kita ini rupanya orang yang begitu setia. Dia kembali ke negara ini kali ini. Saya sungguh terkejut. Tadi itu murni salah paham. Sudah, saya tahu. Trik kecilnya itu saya masih bisa melihatnya. Tapi setelah ini, kau tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Kalau tidak, saya akan. Kalau tidak, akan bagaimana? Akan membuatmu merasakan tinju sebesar karung pasir. Tenang saja. Di mata saya hanya ada dirimu. Bos, saya sudah. Kau sebaiknya punya hal penting untuk diberitahukan kepadaku. Bos, saya sudah menyelidiki data Jian. Dia kembali ke negara ini beberapa hari yang lalu dan langsung bergabung dengan perusahaan Qin Yuanming. Oh, ternyata dia. Cih, bagaimana? Qin Xian melihatmu. Apakah dia sangat terkejut? Aku datang kali ini ingin memberitahumu, kerja sama kita dibatalkan. Jian, kalau bukan karenaku, kau sama sekali tidak akan tahu Qin Xian sudah bangun. Kau mau berkhianat? Dalam arti tertentu, aku hanya ingin mengambil kembali barang-barangku sendiri. Qin Xian adalah lelakiku. Tidak mungkin ada orang yang merebutnya dariku. Kau menertawakan apa? Aku menertawakanmu yang terlalu naif. Hubungan baik King Yue dan Qin Xian sangat baik, bukan sesuatu yang bisa kau hancurkan sendirian. Lalu, kau siapa? Aku adik baik King Yue dan juga orang yang bisa membantumu. Jian, kau masih belum terlalu mengenalnya. Sementara kami berbeda. Jika kau ingin mendapatkan kembali Qin Xian, kita tetap harus bekerja sama. 2 hari lagi akan ada sebuah lelang. Semua orang terkemuka di ibu kota akan datang. Kita juga akan datang. Bagaimana menurutmu? Jika saat itu Bai King Yue sudah tidak suci, apakah Qin Xian masih akan mencintainya? King Yue, lusa adalah lelang. Aku ingin mendonasikan ini. Ini karya asli Tang Bohu? Benar. Sedangkan kau, besok pergilah bersolek dengan baik. Ini adalah pertama kalinya kau secara resmi menghadiri acara sepenting ini. Jangan sampai mempermalukan diri. Mama, saya mengerti. Kali ini, lelang di ibu kota saya harus menghadirinya. 2 barang berharga kita ini siapa tahu bisa terjual beberapa triliun rupiah. Nanti keluarga Bai pasti akan sangat sukses. Hahaha. King Yue. Ya. Kantorku hari ini ada beberapa hal yang harus diurus. Aku suruh Fangke menemanimu ke mall untuk membeli beberapa gaun. Tidak usah repot-repot, aku bisa pergi sendiri. Aku bukan anak kecil lagi, hanya membeli baju tidak akan hilang. Kartu ini tidak terbatas. Pakai saja. Aku masih punya uang. Uang yang ibu berikan padaku bahkan belum habis. Yang ibu berikan padamu ya punya ibu. Berbeda dengan yang kuberi. Bukankah seharusnya istri yang menghabiskan uang yang dicari suami? Baiklah, aku pergi dulu. Halo Nona, butuh apa? Aku ingin melihat-lihat gaun. Gaun untuk pesta malam. Kalau begitu, silakan lihat-lihat saja. Berhenti, jangan sentuh. Semua gaun di sini adalah rancangan desainer. 1 gaun ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Kalau kau merusaknya, bisakah kau menggantinya? Lalu kamu juga sedang menyentuhnya sekarang, kan? Aku adalah manajer toko ini. Kamu ini siapa sih? Pakaianmu bahkan tidak bermerek. Masih ingin membeli gaun malam? Apa kamu akan menghadiri pesta? Atau akan menghadiri semacam pertemuan yang tidak pantas ya? Pakaian yang kukenakan adalah buatan khusus. Kalau kamu tidak kenal, bukan berarti orang lain miskin. Buatan khusus? Jangan-jangan ibumu di rumah hanya menemukan beberapa potong kain dan menjahitnya untukmu ya, haha. Jangan keterlaluan. Sudah, cepat pergi. Jangan ganggu aku berbisnis.
Wah, tas Chanel. Halo, Nona. Apa yang Anda butuhkan? King Yue, tidak kusangka kamu juga ada di sini. Kalian berdua berteman? Benar. Jika dia menyukai gaun malam manapun, bungkus saja. Akan kubelikan untuknya. Tidak perlu, Nona Ji. Kita juga tidak begitu akrab. King Yue, apa jangan-jangan kamu takut padaku? Makanya buru-buru pergi. Mana mungkin? Karena Nona Ji mengundang saya. Kalau begitu kita tonton bersama. Hanya gaun-gaun ini saja, tidak ada yang bagus. Nona, kami memiliki gaun koleksi pribadi, tapi harganya jutaan rupiah. Jadi, Anda yakin ingin membelinya? Bagaimana bisa tahu ingin beli atau tidak jika tidak melihatnya? Gaun-gaun ini tidak menarik perhatian. Ambilkan gaun koleksi pribadi kalian. Baik, Nona. Gaun ini tidak buruk. Gaun ini saya ambil. Nona Ji, gaun ini saya minta karyawan untuk mengambilnya terlebih dahulu. King Yue, kamu juga melihatnya. Karyawan itu baru mengeluarkannya setelah mendapat izin dariku. Lagi pula, Xian seharusnya juga tidak akan kekurangan gaun untukmu. Bagaimana kalau gaun ini kamu berikan padaku saja? Saya tidak semudah itu mengalah, tidak punya kebiasaan memberi. King Yue, kamu mau merebut dariku? Sudah tiba saatnya. Akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya. Sekarang dia merebut gaun. Setelah itu, dia akan merebut pria. Aku ini tidak pernah suka merebut, tidak suka bertengkar. Jika itu milik orang lain, maka itu milik mereka. Tapi jika itu milikku, aku tidak akan mengalah. Baik, King Yue. Sudah berapa lama kau berada di samping Xian? Aku pernah bersamanya selama 3 tahun. Seorang wanita menyerahkan 3 tahun terbaiknya hanya untuknya. Kau juga bilang. Itu dulu. Sekarang, yang ada di sampingnya adalah aku. Lagi pula, aku juga tidak akan meninggalkannya dan pergi sendiri. Tahu? Aku akan memberikanmu. Kau hanya mengincar uang Xian, bukan? Begini saja, aku beri kau 20 juta rupiah. Tinggalkan Xian. Kenapa kau memukulku? Qin Xian bukan barang. Dia bukan sesuatu yang bisa kau hargai sesuka hati. Tamparan ini untuknya karena aku tidak terima. Gaun ini bungkus untukku. Gesek kartunya. Aku berikan 2 kali lipat. Berikan gaun ini padaku. Oh, baik-baik. Segera aku bungkus untukmu. Baik, King Yue. Kamu sudah melihatnya kan? Beberapa orang, perbedaan di antara mereka tidak mungkin bisa diubah. Aku bisa membawa keuntungan bagi Xian. Tapi bagaimana denganmu? King Yue, Kenapa kamu di sini? urusanku sudah selesai. Tentu saja aku akan menemani istriku. Bagaimana pilihannya? Tidak ada yang terlalu memuaskan. Ada satu yang lumayan, tapi King Yue, kita semua teman. Gaun ini jika kamu suka, langsung saja katakan, aku bisa memberikannya padamu. Xian, kamu itu seharusnya lebih sering memperhatikan King Yue, bertemu barang yang disukai saja tidak berani bicara. Gaun ini, anggap saja aku memberikannya padamu. Nona Ji, gaun ini seharusnya kubeli dengan harga lebih dari 2 juta rupiah, tapi kamu tidak ragu untuk merebutnya. Rela menghabiskan lebih dari 4 juta rupiah, sekarang memberikannya kepadaku, bukankah kerugiannya terlalu besar? Wanita ini berani membongkar rahasiaku. Terima kasih atas kebaikanmu. Namun, aku kira gaun ini biasa saja. Kita tidak jadi mengambilnya. Ayo kita pergi. Baik. Xian, apakah kamu harus mempermalukanku seperti ini? Istriku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan lagi, tadi aku salah bicara. Kamu memang bisa membawa keuntungan bagi Xian, tapi itu hanya materi. Manusia itu berdarah daging. Jika hanya materi, hidupnya akan terlalu gagal. Baik, King Yue. Nona, gaun kami tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Pergi. Hei, kau! Qin Yuanming, lelang ini, aku tidak peduli bagaimana caramu. Aku harus melihat, baik King Yue hancur. Yuanming, setelah menyelesaikan masalah baik King Yue dan Qin Xian, nikahi aku.
Sudah kubilang, kita hanya saling memanfaatkan, tidak akan ada hal lain. Ternyata orang yang ada di hati Qin Yuanming adalah Jian. Istri Pak Qin sungguh cantik jelita. Pak Qin sungguh beruntung. Di acara sebesar ini, wajahku sampai kaku karena tersenyum. Bukankah itu dua batu itu? Mereka benar-benar menganggapnya harta karun untuk dilelang. Ada apa sampai tertawa gembira begitu? Hal yang kamu katakan padaku terakhir kali, aku sudah memikirkannya. Kamu benar. Sebagai manusia, kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan. Nona Ji, aku tidak sedang menguji kemampuanmu memahami. Sebentar lagi kamu dan Liu Shufang pergi ke sana bersama orang-orang. Pergilah. Qin Yuanming, kenapa kamu datang? Aku melihat kalian semua di sini, jadi aku datang untuk melihat. Minum satu. Ayo, minum satu. Aduh. Kakak, maaf ya. Aku tidak sengaja. Baik Yan-Qian. Pelajaran terakhir, apa kamu belum kapok? Ada gaun cadangan di lantai atas. Aku akan mengantarmu mengambilnya. Aku tidak mau. Apa jangan-jangan kamu takut aku akan memakanmu? Gaunnya ada di sana. Ambil saja sendiri. Hanya trik murahan seperti itu. Kamu pikir aku bodoh? Aku akan pergi ke 302 dulu. Tidak mungkin. Harta berhargaku ini, bagaimana mungkin palsu? Kau pasti menipuku. Saya sudah mengidentifikasi bertahun-tahun. Asli atau palsu, saya bisa langsung tahu. Ini hanyalah batu biasa. Itu pasti karena kemampuanmu yang bermasalah. Sebelumnya, di luar negeri ada sebuah batu yang mirip dengan milikku, dilelang seharga miliaran rupiah. Kalau begitu, carilah penilai dari luar negeri. Saya tegaskan di sini, yang palsu tetap palsu. Batu ini hanyalah batu paling biasa di jalan. Tidak mungkin. Ini diberikan oleh keluarga Qin kepadaku. Anak durhaka. Anak durhaka.
Dia pasti sudah berbuat ulah. Dia ingin keluarga Bai hancur. Dia ingin keluarga Bai tidak bisa bertahan. Si kacang lupa kulitnya ini. Lihat saja, aku akan memukul mati si kacang lupa kulitnya ini. Bai King Yue, keluar kau. Guang Xiong, aku baru saja melihat Bai King Yue dengan seorang pria naik ke atas. Apa? Naik ke atas dengan seorang pria? Tidak mungkin, Nyonya Presiden Grup Qin yang terhormat masih berselingkuh. Ini acara apa sampai bisa berbuat tidak senonoh? Sungguh memalukan. Ada tontonan bagus. Ayo. Cepat ikuti. Yuan Ming mana? Kenapa Yuan Ming belum juga datang? Minggir. Buka pintu. Buka pintu. Tuan Qin, biar saya saja. Anak durhaka ini, kalau hari ini berani berselingkuh, lihat saja, aku akan memukul mati dia. Anak durhaka, dasar wanita jalang tak tahu, malu. Jalang, kamu sudah menikah dan Jangan masih pukul. belum tahu aturan. Jangan pukul lagi. Suaranya sepertinya bukan King Yue. Baik King Yue, kamu berani melakukannya, tapi tidak berani mengakuinya ya. Kamu tidak tahu malu. Keluarga bayi kami benar-benar dipermalukan olehmu. Qin Yuan Ming, itu kamu. Anakku, kamu berhubungan dengan Bai King Yue. Bu, aku. Baik King Yue, dasar pelacur tidak tahu malu. Berani-beraninya berhubungan dengan adik suamimu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kian, Jian, kenapa bisa kalian? Astaga, konyol sekali. Tidak berhasil memergoki perselingkuhan, justru memergoki anak kandungnya sendiri. Qin Yuan Ming ini putra kedua keluarga Qin ya. Tapi memang hebat menguasai dua wanita sekaligus. Kenapa? Kenapa bisa kalian? Bukan mereka, siapa lagi? Aduh, tentu saja seharusnya. Kakak ipar. Baik King Yue, kenapa kamu masuk dari luar? Tadi rok saya terkena tumpahan anggur. Awalnya saya ingin menelepon kepala pelayan memintanya untuk mengantarkan, tapi Bu khawatir pada saya. Jadi beliau mengantarkannya sendiri. Tadi, saya memang melihat gaun Bai King Yue kotor. Ya, saya juga melihatnya. Adik perempuan, Nona Ji, Yuan Ming, kalian bertiga kenapa bisa ada di satu ranjang? Jangan-jangan. Perempuan jahat, ini semua ulahmu. Kau yang menjebak kami. Xian, bukan seperti yang kau pikirkan, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Nanti kalau mau kemana-mana, bilang saja padaku. Jangan sampai diculik dan kau tidak tahu. Qin Xian, apa kau benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Cukup, hentikan. Zhang Ru, masalah ini, bukankah kau seharusnya memiliki solusi yang masuk akal? Betul. Keluarga Bai kami, meskipun tidak semulia keluarga Qin kalian, tapi kami tetap orang terhormat. Setelah melecehkan putri kami, apa kalian akan membiarkannya begitu saja? Guang Xiong, kau. Aduh, kakak ipar. Keluarga Qin kami adalah keluarga terpandang dan kaya. Bagaimana mungkin ada hal memalukan seperti ini? Meskipun Yuan Ming tidur dengan dua wanita, kalian harus bertanggung jawab. Begini saja Yuan Ming, kau yang pilih. Apa kau ingin menikahi Bai Qian atau ingin menikahi Jian? Bibi besar, jangan begitu. Apa maksudmu jangan begitu? Ini semua karena perbuatanmu. Hari ini banyak sekali orang penting yang datang. Kau membuat keluarga Qin menanggung malu besar. Apakah kau masih ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai? Hari ini kau harus menikah, mau tidak mau. Tentu saja, ada jalan kedua. Jalan apa? Mulai hari ini, keluargamu akan dikeluarkan dari keluarga Qin dan tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Qin. Jangan kak, jika kami meninggalkan keluarga Qin, bagaimana kami akan hidup? Yuan Ming, sudah begini keadaannya. Ini adalah yang terbaik solusinya. Orang yang Qin Yuan Ming sukai adalah Jian. Jika dia memilih Jian, bagaimana aku akan bertahan di ibu kota ini? Qin Yuan Ming, kau brengsek. Kau pernah bilang, kau seumur hidup ini hanya punya aku seorang wanita. Dia ada di sini, lalu aku ini apa? Karena Qian dan Yuan Ming ketahuan.
Meskipun tidak bisa menikah dengan Qin Xian, menikah dengan Qin Yuanming juga tidak apa-apa. Qin Yuanming, kau harus bertanggung jawab pada Qian Qian. Kehormatan putriku sudah kau hancurkan. Benar. Kau gila. Yuanming, kau pernah bilang akan bertanggung jawab padaku. Jika kau begini, bagaimana nasibku di sisa hidupku ini? Yuanming, ikutilah saja kata hatimu. Pilihlah. Yuanming, kamu bilang akan menikahiku. Jika kamu tidak menikahiku, aku. Lebih baik aku mati saja. Qian Qian, jangan. Qin Yuanming, aku membencimu. Bibi besar, aku akan menikahinya. Aku akan menikahi Bai Qianqian. Hehe, begitu dong ya. Karena kamu sudah memilih. Aku juga berharap hari ini kalian semua seharusnya tahu apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Jika tidak, keluarga Qin kami bukanlah keluarga yang bisa diremehkan. Nyonya Qin jangan khawatir. Kami semua tahu. Kami tidak akan bicara sembarangan. Bubarlah kalian. Xian, aku bersumpah padamu. Aku benar-benar tidak melakukan apapun yang membuatmu kecewa. Itu semua Bai King Yue, dia yang membuatku pingsan. Apakah itu ada hubungannya denganku? Menurutmu, Bai King Yue itu begitu baik, ya? Bibi Long, Anda pasti masih ingat saya Jian. Tentu saja saya ingat kamu. Dulu, saat putraku mengalami masalah, kamu kabur lebih cepat dari siapapun. Kamu pikir aku tidak mendengar desas-desus di luar sana? Kamu takut sisa hidupmu akan terbebani oleh Xian. Tidak. Sudah. Penuh dengan kebohongan. Sekarang Xian sudah punya istri. Sekarang kamu harus perhatikan posisimu. Menantu perempuan saya sangat baik. Yang terpenting, dia berhati baik. Sepenuhnya tulus kepada putra saya. Tidak akan pernah meninggalkan putra saya. Tidak sepertimu, senang-senang bersama, saat kesulitan, putraku menghadapinya sendiri. Bukan. Xian, saya mohon. Saya tahu saya salah. Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Yang menyuruhmu kembali, Qin Yuanming, bukan? Dan lagi, dulu dia juga sama sepertiku. Sama-sama menyukaimu. Bagaimana mungkin? Lalu, apakah kamu kembali karena aku? Atau karena aku punya kekayaan miliaran? Tidak boleh melewatkan calon suami kaya sepertiku ini. Xian, hanya saya yang pantas untuk Anda. Jian, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ibu, kita pergi. Tidak, Xian. Qin Yuanming, ini semua karena kamu. Kalau bukan karena ide gilamu, Xian tidak akan berbuat seperti ini padaku. Jian, apa kamu masih belum mengerti? Dia, Qin Xian, sama sekali tidak mencintaimu. Jangan konyol. Lalu aku harus mencintai siapa? Mencintaimu? Kamu sudah tahu. Waktu itu Qin Xian kecelakaan mobil, itu perbuatanmu kan? Kamu itu sebenarnya untuk mendapatkan perusahaan atau untuk mendapatkanku? Aku berasumsi kamu ingin mendapatkanku. Tapi kamu pasti tidak menyangka, aku lebih memilih pergi ke luar negeri daripada bersamamu kan? Jian, aku. Jangan panggil namaku. Aku merasa jijik. Qin Yuanming, orang sepertimu yang menjijikkan. Sangat cocok untuk seorang jalang. Apa-apaan ini? Benar-benar mengira dirinya nona muda dari keluarga kaya raya. Sok mulia sekali. Yuanming. Bodoh. Kau memukulku? Kalau bukan karenamu malam ini, yang tiba-tiba menyuruhku bertanggung jawab, aku dan Jian tidak akan berpisah seburuk ini. Itu semua salahmu. Jelas-jelas kau sendiri yang gagal memberikan obatnya. Bai King Yue hanya pura-pura. Cukup. Pulang dan beritahu orang tuamu, aku tidak akan menikah. Aku ingin membatalkan pernikahan ini. Qin Yuanming, beraninya kau? Aku peringatkan kau,
Kau sebaiknya mengatakan bahwa kita membatalkan pernikahan. Kalau tidak, jika kau menikah ke rumahku, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Qin Yuanming, kau gila? Gila. Memikirkan Jian? Mana mungkin? Sekarang hatiku hanya ada kau. Bukankah orang-orang bilang, cinta pertama muncul 3 hari, pasangan saat ini kerja keras 3 tahun tanpa hasil. Dari mana kau mendengar omong kosong seperti itu? Aku hanya berpikir, jika hari ini kau tidak menemukan rencana mereka, apa yang akan terjadi? Jangan dipikirkan saat menghadapi mereka. Aku selalu lebih berhati-hati. Tapi, aku juga menjebak Jian. Kau tidak akan membenciku, kan? Jika dia tidak bermaksud jahat padamu, maka kamu tidak akan bisa menjebaknya. Ini semua adalah karma. Sebenarnya, pada awalnya saat Jian muncul, aku juga sedikit takut. Tapi setelah itu, aku mengerti dengan jelas. Karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya benar-benar mencintai seseorang seperti apa. Fangke memberitahumu semua. Bukan hanya Fangke. Jian sendiri juga mengatakan beberapa hal. Di matanya, hanya ada keuntungan. Dan aku sudah berpikir panjang. Aku tidak seburuk itu. Apanya yang buruk darimu? Kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Tentu saja. Qin Xian. Halo. Xian. Xian, jangan tutup dulu. Sebelumnya aku salah. Xian. Aku akan pergi ke luar negeri. Di dalam negeri sudah tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Aku hanya ingin bertanya padamu. Bisakah kamu datang mengantarku? Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Aku hanya punya satu permintaan ini. Bisa tidak? Nona Ji, semoga perjalananmu lancar. Qin Xian, kau benar-benar kejam. Membunuh tanpa darah hanya dengan kata-kata. Jika sudah terlewat, tidak akan ada lagi kesempatan. Jian kali ini saat kembali ke negara asal kau belajar dari pengalaman. Kau tidak berpikir aku terlalu kejam. Mana mungkin. Hubungan dengan mantan. Artinya tidak akan pernah lagi ada hubungan. Karena sudah putus total. Maka harus diputus dengan bersih dan tuntas. Bukan begitu? Kau tahu diri. King Yue, aku melihat Bai Qian di rumah sakit. Hai, halo. Aku ingin bertanya, di mana kamar Gulin? Siapa Anda? Aku kerabatnya. Baru saja datang ke ibu kota. Untuk menjenguknya. Dia ada di kamar 708. Terima kasih. Kenapa harus kau? Menurutmu kenapa harus aku? Ma, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Bai Qian, kamu benar-benar keras kepala. Dasar bajingan, ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa hancur dan kehilangan segalanya? Kamu mengada-ada. Jelas kalian yang menjebakku. Ini hanya akibat perbuatanmu sendiri. Baik King Yue, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tunggu saja pembalasanku, tunggu saja. Kamu sudah gila. Kamu tidak ingin menikah dengan Qin Yuanming lagi. Menikah? Omong kosong. Dia sudah pergi ke luar negeri mengejar Jian. Wajahmu. Dihajar Bai Guangxiong. Apa kamu puas? Dia memukulku dan ibuku, dipukuli di lantai. Dan dia memanggilku anak tidak berguna. Ini semua karena kamu. Bai Guangxiong tidak pernah menjadi orang baik. Di matanya hanya ada keuntungan. Tidak ada kasih sayang keluarga. Dasar bajingan, tutup mulutmu. Aku akan membunuhmu. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak terima.
Aku tidak terima. Baik King Yue, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ibu, maafkan saya kurang hati-hati. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. King Yue, ayo kita bawa ibu pulang ke rumah. Saya akan memanggil dokter pribadi. Bolehkah? Mengapa tidak boleh? Ini ibu kita. Ibu, ini bagus sekali. Cukup segini saja. Jangan memasak lagi. Ini 2 hidangan terakhir. Hari ini, selamat atas kepulangan ibu, besan dari rumah sakit. Saya akan bersulang untuk Anda terlebih dahulu. Terima kasih telah melahirkan seorang putri yang baik. Besan Anda terlalu baik. Selama mereka berdua bahagia, sebagai seorang ibu, saya tidak akan menyesal. Bersama-sama. Ada apa? Saya hanya tiba-tiba merasa sedikit mual. King Yue, bulan ini haidmu belum datang kan? Tidak mungkin. Saya hamil. Sepertinya, keluarga Qin kita akan segera memiliki anggota keluarga baru. King Yue, saya akan menjadi ayah. Sayang, selamat datang di dunia ini.